itu. Kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam salah satu di antara satu Tuhan kan gitu. Jelas di Al-Quran itu. Nah sekarang ini kan sederhana. Sederhana gitu loh. Keluarga dekatnya tidak pernah ada yang mengklaim Yesus itu Tuhan. Termasuk ibunya, adiknya, bapaknya. Dianya sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Tapi Kristen ini mengatakan Yesus Tuhan. Nah kalau diskusi itu, siapa yang mengajari Anda? Siapa tokonya? Mana datanya? Yesus itu Tuhan kan begitu dulu gitu loh. Ada Bang Nah Andi. entar dulu, kalau Anda memakai Al-Quran, ya terus terang saja bahwa mohon maaf ya Bang Andi. Bible saya itu saya kesampingkan karena tidak memang ada data Yesus Tuhan. Izinkan saya mengais-ngais, mengemis di Al-Quran. Nah, baru kita tanggapi gitu loh. Itu aja dulu gitu loh. Artinya apa? Tidak ada lagi data yang kau pakai di Bible yang bisa membuktikan dia Tuhan. Sehingga kau ngemis-ngemis pakai Al-Quran. Nah, kau terus terang aja dulu, maaf. Bible saya tidak bisa lagi saya pakai. Karena memang tidak bisa saya membuktikan Yesus Tuhan pakai Bible. Izinkan saya mengemis ke Al-Quran. Nah, kita masuklah di situ. Setuju ya teman-teman? Setuju. Itu dong kalau diskusi. Oke, teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Jadi yang mengajari kawan-kawan Kristen itu adalah Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya kalau dia mau bahas Quran ya syaratnya harus bisa dibaca Quran itu. Itu harus bisa baca. Kalau berani naik baca Qurannya. Injil kasih tahu kita dengan teks aslinya. Itu. Aku sampai ketiduran ya dari tadi. Mana ini tadi? Ini iya, woy. ketiduran aku dari tadi. Ini woy Bang Ardi. Belum ngomong tadi apa. Katanya. Siapa woy ini? Woi. Aduh, Bang Hardi bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Yang pertanyaan ini kan sudah dari ribuan tahun yang lalu, yang keluar dari murid golongan orang Farisi, ya kan? Tetapi dalam Alkitab bukan hanya kata utusan bagi Yesus. Ketika Yesus menyatakan sebagai anak Allah, dalam pemahaman orang Yahudi, dia menyamakan dirinya seperti Allah. Dia ini dilempari dengan batu. Itu terdapat di Yohanes. Di Yohanes 30. Lalu siapa yang mengajari kamu bahwasanya Yesus itu Tuhan? Itu yang ngajarin itu siapa? Iblis. Yesus sendiri loh. Dia saat dia mengatakan bahwa Yesus dia sendiri. Oke, dengerin pertanyaan saya baik-baik. Siapa yang mengajari kamu tuh Yesus adalah Tuhan? Yesus sendiri. Di mana Yesus sendiri mengajari aku adalah Tuhan? Di mana? Di saat Yesus menyatakan sebagai anak Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Karena dalam pemahaman saya nggak tanya anak Allah, saya tanya di mana Yesus mengajari Yesus adalah Tuhan. Pemahaman kami jangan kamu seret ke dalam pemahaman kamu. Saya nggak tanya anak Allah, saya tanya di mana Yesus ngajarin kamu. Salah di sini. Salah pula. Karena pertanyaan kamu keluar dari konsep Alkitab. Alkitab tuh Al-Quran, nggak usah bawa Alkitab Itu. Karena pertanyaan kamu keluar dari konsep Alkitab. Alkitab tuh Al-Quran. Kalau pertanyaan kamu masuk dalam Alkitab, maka kami pun. Alkitab itu Al-Quran, kitab itu Biblos. Aku telingaku kok kayak risih gitu loh dengar orang Kristen bilang Alkitab tuh risih gitu loh. Alkitab tuh Al-Quran. Gak usah pakai Alkitab, risih aku. Pakai aja Biblos. Biar diskusinya lanjut. Kitabmu Biblos namanya. Jangan pakai Alkitab. Dah. Itu kan katamu, Ustaz. Loh, coba baca Matius 1 ayat 1. Coba baca. Coba baca. Coba baca. Yang di Alkitab nyatanya terdiri dari Taurat. Coba baca Matius 1. Coba baca Matius 1 ayat 1. Baca. Mana Injil kalian? Baca Matius 1 ayat 1. Baca. Mana Injil kalian? Mana Taurat kalian? Woi, baca dulu.
Baca Kalian dulu. mengatakan ini Risih aku kalau ada orang Kristen bicara Alkitab risih. kadrun. Baca dulu. Baca dulu. Matius 1 ayat 1. Baca. Matius 1 kitab Injil. Iya, baca. Gimana dia mau baca, dia nggak punya Bible kok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, Biblos Jadi gini, gitu. Jadi Biblos. pertanyaan Bang Handi. Ini sudah ribuan dengerin. tahun yang lalu. Gitu. Dengerin. Biblos gini Terus Bang Handi, terus apa salah babi sehingga babi mau dibunuh? nggak ada nyambung. Biblos Ginesius. Coba baca dulu. Matius 1 ayat 1 baca. Iya baca Matius 1 ayat 1. Gimana suruh baca nih nggak punya Bible? Gimana sih Bang Ardiansa ini? Astagfirullahaladzim. Dia kan ini Kristen nggak bermodal. Ini. Kalau dia punya modal dia baca dong. Kalau dia punya Bible, Kristen nggak bermodal, nggak punya Bible, beli Bible aja nggak ada. Sini alamatmu tak kirimin Bible, di sini banyak Bible nih tak kirimin supaya kau punya Saya ilmu. sudah menjawab satu pertanyaan. Kemudian Apa saya juga pertanyaan? balik bertanya gitu. Mana pertanyaan disuruh baca kok? Baca dulu. Saya kan sudah menjawab pertanyaan dari Bang Handi. Masa saya harus menjawab Baca Matius 1 ayat 1 baca. apa? Baca Satu. makanya kok apa-apem. Inilah silsilah Yesus Lah, Kristus. malah bahasa Indonesia. Bahasa aslinya. Inilah. Kalau Bahasa teks aslinya. Ibrani-nya nggak ada. Woi berani Yunani. Kapan berani? Mana? Sejak kapan? Kitabnya nggak ada itu sama saya, Pak Ustadz. Nggak usah Ibrani. Ini bukan Ibrani bukan bahasamu. Bahasamu tuh Yunani. Iya, kalau Matius ini ada dalam kitab yang saya baca. Inilah silsilah Matius Yesus Kristus. itu bahasanya Yunani, baca pakai Yunani. Aduh. Jangan pakai Alkitab, Tapi risih telinga saya. Ya masa baru dengan kamu. Ya sudah, kau diam aja. Memang kalau gitu. risih karena apa? Karena iblis itu Hei, suruh baca kok. Ya Bang kemana Ardi, dia? saya sapa dulu kayak Kahaya sama Ayu Borneo. Silakan. Kristen atau Muslim? Kemana dia kabur? Udah Ya mulai lah, aja dia Bang. nggak punya Bible dia gimana? Oke, Bang Kaya Has Kristen? Kristen. Oke, Ayu Borneo Kristen. Ayu Borneo. 1, Ayu Borneo 2, Ayu Borneo 3. Lanjut. Genesius Esau Kristo Oyo. Gitu ya bahasa. Gua nggak terlalu lancar juga sih bacanya gitu, Bang Ardiansa gitu ya. Iya, jadi di situ nomor satu adalah Biblos. Itu nomor 1. Biblos Ginesius. Iya benar, Biblos. Ada Biblos ya, itu kitab kalian itu Biblos. Bukan Alkitab. Aku dulu risih telingaku dengan orang Kristen itu ngomong Alkitab. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada di Quran itu. Oi. Waduh. Udahlah ketinggian ini. Kita sambit dulu yang satu ini nih. Ya, Bang Mas Neng, Kristen atau Muslim, Bang Mas? Kristen Pak, Kristen. Ya gini Bang, topiknya gini Bang ya. Topiknya adalah Yesua Amasia atau Anda menyebut Yesus is okay lah ya. Itu punya ibu, punya bapak kandung, punya adik. Saya belum pernah menemukan datanya Bang. Keluarga dekatnya Yesus ini mengklaim kalau anaknya itu Tuhan, abangnya itu Tuhan. Yesua Amasia sendiri atau Yesus sendiri waktu hidup di muka bumi tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yang ingin dibahas adalah saudara-saudaraku Kristen di sini gitu. Siapa yang mengajari Anda? Yesus Bang, monggo. Apa untungnya sama Anda tuh? Kirain mau diskusi baik-baik. Mampus. Bukan cari untung Bang, ini diskusi. Dikira kita dagang apa? Iya.
ini diskusi, bukan mencari untung. Iya benar, yang untung, diskusi. yang untung Bang Handi, yang untung Anda, bukan itu konsepnya. Sekarang kita kan berbeda. Apa untungnya sama Anda? Lah apa untungnya Anda naik? Hah? Apa untungnya Anda naik? Iya, saya mengikuti pertanyaan Anda. Loh, lah yang ngapain Anda naik? Pertanyaan itu Bang bukan dagang cari untung rugi, enggak. Untuk edukasi Bang. Anda kan Kristen. Ya kalau sekiranya Anda nggak punya ilmu ya nggak usah ngomong. Memalukan loh kalau begini cara abang ini. Udah dari tadi kan dijelaskan, banyak yang dengar. Siapa yang menjelaskan? Nggak ada yang jelasin. Ya kalau Anda punya ilmu tolong dijelaskan lah ya. Saya ulang kembali nih. Keluarga dekat Yesus dan Yesus sendiri tidak pernah ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Dari mana ilmunya, siapa yang mengajari Anda sehingga Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Silakan. Saya sendiri. Dari mana dasarnya Anda sendiri? Saya percaya bahwa dia Yesus, bahwa dia Tuhan. Anda pakai data apa? Ini daftar kitab. Coba tunjukkan di mana. Di mana tertulis di Bible begitu? Ya banyak. Di mana? Satu aja tunjukkan di mana. Itu dari sumbernya aja udah roh Allah dibilang. Di mana tertulis? Matius 1:18, Pak. Anda punya Bible nggak di situ, Bro? Anda punya Bible nggak? Matius 1:18 baca. Berapa? Matius 1:18. Saya bantu. Ya. Kalau karena Anda nggak punya Bible, saya bacakan yang bantuin ya. Matius 1:18. Tenang aja. Di situ perikopnya kelahiran Yesus Kristus, gitu ya. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Betul. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ini apa maksudnya ini? Jadi menurut Anda yang dikandung Maria Tuhan gitu? Gimana? Di mana di sini Maria mengatakan isi kandungannya adalah Tuhan? Di mana? Oh iya, itu jelas di situ. Apa itu? Mengandung dari Roh Kudus kok. Oke, mengandung dari Roh Kudus. Iya dong. Oke, jadi yang membuat Maria mengandung Roh Kudus gitu. Oh iya dong. Sudah Jadi jelas Roh Kudus yang dikandung Maria Roh Kudus apa Iya, bagaimana, udah Bang? tertulis itu. Ternyata yang mengandung dari Roh Kudus, jelas sekali tertulis itu. Oke, baik. Yang dikandung Maria itu. Ntar dulu, kau diam dulu, yang Kahayas pintar ini. Menurut Anda, Bro Kahayas, yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan lah, kenapa? Oke, baik. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan ya? Ya, mengandung Baik. dari Roh Kudus jelas tertulis kok. Enggak, yang dikandung Maria itu Roh Kudus atau Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan, baik. Tuhan itu ada berapa, Bang? Tuhan itu ada Ehad. Tahu Ehad? Iya, Ehad artinya apa, Bang? Iya dong, satu kan. Satu. Baik. Waktu Bunda Maria mengandung, Tapi stop dulu. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhan ada di mana? Ya. Tuhan ada di surga. Loh, katanya di dalam kandungan bukan Tuhan. Jelas ada di Yohanes 1 ayat 1. Saya ulang ya, Bang. Baca ya, saya baca dengerin biar- dulu. biar kau tidak. Diam dulu. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhan ada di mana? Tuhan katanya itu ada di sorga. Terus yang dikandung Bunda Maria apa? Itu adalah kalamnya Allah. Oh, berarti bukan Tuhan yang dikandung. Bunda, namanya roh Tuhan. Berarti roh Anda keluar dari diri Anda. Saya bukan Tuhan. Kok bukan Anda ya? Saya bukan Tuhan. Rohmu itu bukan Anda begitu. Saya bukan Tuhan. Keluar terus kau jadi dua begitu. Saya bukan Tuhan, Bang. Saya tanya dulu, rohmu itu ada tidak? Kalau rohmu Saya punya keluar roh, dari saya masih apa? hidup, Bang. Rohmu itu beda ya, oknum lain daripada kau. Roh saya, Bang. Parah sekali. Waktu kau mati, rohmu tinggal di dalam atau di luar? Saya belum mati, Bang. Sekarang kalau kau itu terdiri dari apa? Kenapa membahas pribadi saya, Bang? Sama. Yang dibahas ini isi kandungannya Dan Maria, Tuhan Bang. mengeluarkan rohnya. Ya, sekarang Dan masuk ke rahim satu-satu. Jelas. Sekarang saya tanya, Bang, yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhannya Maria siapa, Bang? Tuhannya ya Tuhan. Yang mana Tuhannya? Yang di kandungannya atau yang di surga?
Dia diberikan kasih karunia. Ditanya apa? Bang, kalau Bunda Maria mengandung Tuhan, dengerin dulu Bang. Alkitab Bang, bertulis begitu kok. Bang, kan Bunda Maria mengandung Tuhan. Saya nanya sederhana loh. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhannya Bunda Maria siapa? Silakan dijawab. Jangan dipersulit Bang. Santai aja, jangan emosi gitu loh. Saya ulang ya. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhannya Bunda Maria siapa? A. Di dalam kandungan. B. Di luar kandungan. Jawab. Bukan soal Lu diam dulu, saya nggak nanya soal. Itu kan. Tinggal dijawab. Statement pernyataan kayak Kahayas ini, Bunda Maria mengandung Tuhan. Jadi saya tanya dong, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhannya Bunda Maria yang mana? A. Kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab. Oh, yang di dalam kandungannya itu. Oke, jujur. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya Maria dalam kandungan, betul? Iya dong, sebelum dia Pintar, dikandung. pintar, tepuk tangan. Jujur, Oh jelas. Jujur. Alkitab kita menulis demikian. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah ada di surga. iya. Oke, Tahu baik, ayatnya. baik. Mana lebih tua kandungannya Maria daripada Maria? Enggak, sama-sama umurnya itu. Sama-sama umurnya, seimbang ya? Iya kan, Maria dengan kandungannya ya satu umur. Satu Kalau Maria umur. yang dikandung, Maria yang dikandung, ya memang lebih tua yang dikandung. Lebih Pertanyaan tua. kan salah itu. Oke, jadi lebih tua anak daripada ibu ya? Oh iya dong. Oh, karena kepintar, Yesus sendiri berkata, Dia sudah jujur. ada sebelum Abraham ada. Betul. Yang menciptakan iya, Maria siapa, Alkitab Bang? menulis begitu. Iya, yang menciptakan Maria siapa, Bang? Udah, Menciptakan Maria ya Tuhan. Siapa itu Tuhan? Siapa namanya? Tuhan Yesus sendiri. Siapa namanya, Bang? Tuhan Yesus. Kenapa? Oke, jadi anak menciptakan ibu ya, Bang? Oh iya dong. Kenapa? Pintar, tepuk tangan. Iya dong. Ya, jujur begini enak jujur gitu loh. Iya, jujur memang Alkitab menulis begitu, bukan saya yang punya pendapat. Itu memang Jadi pendapat Alkitab. jadi tertulis jelas anakku adalah Tuhanku gitu ya. Iya dong. Oke. Siapa nama Tuhannya Maria tadi? Yesus Yesus. Anaknya Maria siapa? itu jelas. Oh, anaknya Maria Yesus, Tuhannya Iya Maria dong. Yesus Dan gitu itu ya. adalah Tuhan. Iya, Pintar. memang begitu. Ya, jujur Anda, saya beri apresiasi. Anda jujur iya. gitu loh. Sebentar saya juga tanya, jangan kau tipu-tipu Berarti ya. Bang Andi anakku Tuhanku ya, begitu Bang Andi ya. Ya, juru sinetron itu bagus. Alamak. Ini siapa ini yang nangis ini? Bang Yuser Kristen atau Muslim Bang? Bang Yuser. Muslim. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya izin gantian ya untuk kawan-kawan Kristen. Izin. Kaum Minjili, selamat sore. Kristen atau Muslim Bang? Enggak diterusin lagi Pak Kahayas ini. Salam damai sejahtera. Sekarang saya lagi bertanya boleh? Ntar dulu Pak Kahayas. Oh Gitu ya, loh ya. silakan. Sabar Silakan dulu tanya, lah. puas-puas. Silakan. Gitu loh. Silakan. Ya, jelas. Santai. Iya. Ada nggak data? Ya, karena tadi Anda mengatakan gini, Tuhannya Maria adalah anaknya sendiri namanya Yesus. Oh, iya, Ada nggak datanya Bunda Maria pernah berstatement bahwa anakku adalah Tuhanku? Ada nggak datanya itu, Bang? Oh iya, ada lah. Di mana tertulis Bunda Maria pernah berkata anakku adalah Tuhanku? Di mana, Bang? Kira-kira di mana bisa kita baca ya? Bang? Baca di kitab Matius itu kan jelas malaikat bilang kau akan mengandung dari Roh Kudus. Enggak, statement Anak Maria Allah. itu, bukan itu. Statementnya Maria mengatakan anakku adalah Tuhanku. Di mana, Bang, tertulis kayak gitu? Oh iya, nah saya cari ya. Sabar ya. Cari-cari, Bang. Makasih, Bang. Ditunggu, Bang. Pelan-pelan aja. Iya, slow. Slow. Loh, Nggak usah. kemana mereka berdua kok Ini turun? Bang Ardiansa, ini Kahayas mau membuktikan loh Maria pernah mengatakan katanya anakku adalah Tuhanku. Dia mau nyari datanya, Bang. Pinter dia ini. Oh, ini cerdas ini Bang Andi, cerdas sekali. Cerdas Saya suka ini. Cerdas ini. Cerdas dan jujur dia. Cakep. Ya teman-teman sambil tap layar ya di bawah ya, yang kawan-kawan Muslim yang baru bergabung. Assalamualaikum.
Jangan lupa di tap-tap layar. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau mempertahankan keimanannya tanpa dasar asumsi, kosmologi, angan-angan, cita-cita, silakan kirim permintaan. Typing saya Kristen Bang Fandi biar saya naikkan. Silakan. Enggak, tadi di ini kan ada 2 slot Kristen, kok kabur ya? Kemana ya? Malu, dia kayaknya grogi mendengarkan jawabannya Pak Kahayas gitu. Waduh, bahaya ini Pak Kahayas kalau begini, tuanku adalah anakku gitu. Makanya dia turun dia. Sebenarnya dia berbeda pendapat gitu, Bang Ardiansyah. Malu dia. Soalnya topi yang kita ada pendeta juga tadi. Gimana Bang? Ada pendeta di bawah nih tadi. Mana ya orangnya ya? Naik lagi Pak Pendeta. Ini Pak Kahayas dulu ini Pak. Ini bagus dia ini. Pak Kayas. Ya lanjut Pak aja. Kayas ini lanjut. mencari kemana ini Pak Kayas ini? Jangan sampai ke Bethlehem mencarinya Pak Kayas. Soalnya ini kan topinya ini keluarga Tuhan. Kan Tuhan Anda punya keluarga loh, punya ibu, punya bapak tiri, punya adik gitu loh. Nah, dia mau membuktikan bahwa Bunda Maria itu pernah mengklaim anaknya adalah Tuhan. Gitu loh, gitu. Silakan Bang. Gitu kok dicari juga sama dia ya. Kacau. Nemu kakak ya? Ya, saya cari dulu ya. Oh iya, sembari mencari Bang Kan Andi ada di pernah sini dulu, baca, terus. makanya saya yakin, jadi saya cari gitu. Iya Bang, silakan dicari Bang. Jadi Ya, Jadi Bunda Maria itu kontinu menyembah anaknya ya? Oh iya dong, karena memang itu sudah dinubuatkan oleh malaikat kok. Hebat juga ya. Jadi sambil disusui disembah ya Bang ya oleh Maria ya? Oh iya dong. Oh iya katanya. Ah, gara-gara Bang Kaisar ini jujur nih orang Bang Kaisar. Suka saya Bang, sangat saya sukai. Oke, saya juga cari di majalah Bobo ya Bang. Abang cari di situ ya, silakan. Stay tune. Kasih sedikit jargon lah, kasih jargon dulu sedikit lah. Biar agak sedikit semangat. Ayo Bang Kaisar, kasih dikit. Bang Cesar. Oke, Ayo. Oke. Tap-tap ya, tap-tap. Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk teman narasumber Tritung harap naik diskusi bawah, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengar narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah Bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Jangan lupa tetep layar sampai pecah itu layar kalian ya. Dan follow akun-akun narasumber di atas. Silakan. Cakep. Mas Pandi, coba tanya dia, siapa tahu ketiduran apa mencari data. Siap. Bang Kayahas monitor gimana? Udah sehat? Ada. Wah. Tenang aja. Hebat Tenang. kali. Bah. Kahayas, bukan Kayahas. Luar biasa. Benar-benar mantap ide Bang. Abang sampai mencari ketiak ular pun nggak ketemu itu Bang. Serius. Jangan dipatahkan semangatnya Pak Kaisar. Aman Bang Andi, sorry. Kenapa begitu? Panas handphone. Lanjut. Aman. Tadi malam kenapa rungkat? Iya, ketiduran saya Bang Ardi. Bang Ardi, tolong bantu di monitor jadi moderator ya Bang Ardi ya. Ya. Dinaikkan karena kalau saya terlalu sering buka tamu, biasanya nge-lag. Iya Bang Ardi yang bantu ya. makanya. Iya, aku bantu. Kaum Injili Kristen ya, Bang. Kristen ya, Bang. Petrus juga Kristen tuh Bang Ardiansyah. Oh ya, Petrus Kristen sama kaum Injili Kristen ya. Iya, Petrus Kristen benar. Bisa bertanya. Oh, ini Bang Ardiansyah di sini banyak Kristen. Bantuin dong kata Pak Kahayas. Bunda Maria itu pernah mengklaim kalau anaknya adalah Tuhan. Tuhannya Bunda Maria itu anaknya bernama Yesus.
Katanya datanya ada, Bunda Maria pernah berkata, anakku adalah Tuhanku. Bantu dia cari Bang, Pak Petrus atau Pak Kaum Injili, silakan. Iya. Bang, Ya, silakan Pak Bang, Kaum dibantu Injili Bang. Kristen ya. saya akan jawab, tapi abang Sebentar, bisa sebentar. jawab ya. Sebentar Pak Kaum Injili Kristen ya. Ditanya kok. Pak GRT, GRT Peot. Oh, namanya Peot juga. Kristen Pak GRT. Kemana dia? Waduh. Ya, lanjut, jangan. Silakan Bang, dibantu Bang. Oke, saya bantu. Yohanes pasal 6 ayatnya 63. Itu pernyataan Maria ya Bang ya? Hidup. Yohanes berapa Bang? Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 63, Bang. Itu pernyataan Oke. Maria ya? Tunggu, dengar dulu. Saya bacakan langsung, Bang. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataanku ialah roh dan hidup. Sekarang yang saya mau jelaskan apa, Bang? Yang Anda harus dengerin. Ya makanya dengarkan dulu Bang. Dengarkan Dengar ya. Dengerin dulu Bang, Anda salah jawab ini. Dengarkan dulu. Dengar dulu, Bang. Menurut Kahayas, 85, dengerin dulu. nabimu tidak mengerti. Menurut Kahayas, yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Dengerin dulu Bang. Nabimu tidak mengerti. Kenapa lari ke sono? Turun. Menurut Kahayas, yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Lebih tua kandungannya Maria daripada Maria. Anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Maria pernah berkata, anakku adalah Tuhanku. Nah, tolong cari di Bible di mana Maria pernah berkata demikian, anakku adalah Tuhanku. Itu judulnya, itu topiknya. Ini membahas mengenai keluarga Tuhan. Silakan dibantu Pak Kahayasnya. Monggo. Jangan lari-lari topik, Bro. Pak Barona Kristen ya? Kristen Pak atau Islam? Pak Barona? Halo, assalamualaikum. Salam Islam ya? Islam Bang. Ya oke, izin nurunkan ya Pak, ganti Kristen ya. Makasih Pak. Enggak mau cuma kasih saran. Sorry. Mau kasih saran udah. Diulang kembali topiknya. Menurut Pak Kahayas, ini saya cuman mengulang loh ya. Yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhannya Bunda Maria adalah isi kandungannya. Isi kandungan Maria lebih tua isi kandungan daripada Maria. Anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Anakku adalah Tuhanku. Kahayas mau mencari data. Bunda Maria pernah berkata, anakku adalah Tuhanku. Bantu dia mencari data di Bible. Statement Maria mengakui anaknya adalah Tuhan. Karena ini membahas keluarga Tuhan. Silakan. Ayo teman-teman Kristen dibantu temannya tuh. Lagi kesulitan tuh Kahayas itu. Nggak tahu dia lagi betulin kunci dongkrak. Apa lagi nyari Bible tuh. Apa gimana tuh. Ustaz Talib kemana? Tidur ya? Ada dia. Ustaz Talib. Monitor aku habis asar. Lanjut. Ya, Oke, Ustaz Alif udah datang. Silakan Ustaz. Anakku adalah Tuhanku Ustaz. Keluarga Tuhan. Silakan Ustaz. Lanjut dulu Bang Andi, aku baru gabung. Ya, kalau ini memang sebuah fenomena yang unik sih di dunia ini kan. Ada keluarga Tuhan, tapi memang di satu sisi fakta yang sulit dibantah, tapi di sisi lain juga orang-orang itu menolak secara akal sehat kalau ada keluarga Tuhan. Bahkan ya kalau kita buka dalam beberapa literaturnya itu, selain Yesus itu anak Bunda Maria, juga yang diyakini sebagai Tuhan, Yesus ini juga punya adik kan. Ada juga adik-adiknya Yesus ini. Jadi ada ibu Tuhan, bapak Tuhan, adik Tuhan gitu. Iya, itu adik-adiknya tertulis itu di dalam kitabnya. Nah, adalah satu ada dari Katolik itu kan memandang bahwa itu sebagai dari adik kandungnya dari Yesus gitu loh.
Ini yang sangat menarik ya. Ini yang sangat menarik. Saya sudah dapat ya. Di Lukas 1. Lukas 1 ayat 43 ya. Ya udah deh, nggak apa-apa biar maju. Silakan. Apa Lukas 1:43? Ya. Tadi yang tanya siapa ya? Itu perkataan Elizabeth, Bang. Yang diminta Bang Handi itu perkataan Maria. Jangan pahami pertanyaannya. Nggak apa-apa, Tanya dulu, Elizabeth manusia atau Tuhan? Daripada nggak ada, udah. Daripada nggak ada. Saya tanya dulu, Elizabeth Tuhan atau manusia? Elizabeth Tuhan Ya. atau manusia? Ya, maksudnya apa? Tanggapi dulu, silakan. Ya, itu jelas ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, sudah ya, saya sudah jawab. Nah, Sekarang kata saya tanya. Elisa, Ntar dulu, Sekarang diam saya balik dulu. bertanya kan? Diam dulu, belum kelar ini apa sih? Ini Kalian ini yang takut ya kalau mau ini ditanya. Lukas 1:43 ini yang ngomong siapa yang bicara ini? Maria atau bukan? Itu Elizabeth. Elizabeth dengan Saya minta sama manusia. bukan Elizabeth yang saya minta, pernyataan Maria mengatakan Elizabeth anakku adalah mengatakan Tuhanku. Ibu Tuhanku, Tuhanku. Saya punya nggak minta ibu. pernyataan Elizabeth, saya minta pernyataan Maria mengatakan anakku adalah Tuhanku. Kenapa Elizabeth lu bawa-bawa? Udah, kamu nggak bisa. Hai. Aduh, Elizabeth Jelas, dibawa-bawa. Udah jelas kan? Enggak jelas. Enggak. Jelas. Enggak jelas. Malaikat berbicara dengan Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan Lanjut, anak yang Ustaz. kau lahirkan itu Elizabeth disebut juga anak batal. Allah. ya, Itu Buset. ini. Mari kita minta konsistennya Pak Kayahas ini ya jawabannya. Oh Beginilah. iya, saya Itu konsisten. kan ya, oke, baik. Nah, sekarang mari kita dengar perkataan Bunda Maria ini. Kan di ayat berikutnya dijelaskan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Pertanyaan saya ketika Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, itu Tuhan yang mana yang dimuliakan oleh Bunda Maria? Ya Tuhan tuh. Nah, kandungannya bukan? Ya di dalam kandungan yang di surga itu kan satu. Oh iya jelas. Kok yang di dalam kandungan? Ada ayatnya. Mama Ada ini. ayatnya. Saya tidak asal bicara. Lah ini ada ayatnya, Maria itu memuliakan Tuhannya. Iya. Tuhan yang ada di Tuhannya kandungan. yang bukan di dalam Tuhan yang kandungannya. ada di surga itu satu. Mengerti? Mau saya tunjukkan ayatnya biar kelihatan ketololanmu. Waduh, gimana ceritanya di dalam kandungan dengan di dalam surga itu satu itu maksudnya gimana? Satu ada, buka Yohanes 10 ayat 30 dengan Yohanes 14 ayat 10:30 9. andalannya. Berarti kalau begitu Buka di sini dulu. sangat iya, tahu aku dan Bapak adalah satu, tahu itu. Kasihan Oke. kalian ya. Yang di surga itu siapa yang di surga? Itu adalah Allah Bapa. Bapak. Yang di dalam kandungan? Anak. Mereka Jelas. sama. Oh iya, Bapak dan anak itu sama, jelas. Berarti ada Bapak ayatnya jadi semua. janin, jadi bayi. Enggak, itu jelas di Yohanes Katanya 1 ayat sama. 1 semua. Ah. Kalian mau putar gimana pun, enggak bisa. Yang di dalam kandungan itu bayi atau bukan? Bayi. Yang di surga bayi atau bukan? Bukan. Beda atau sama? Sama. Eh, Ya, itu memang begitu Alkitab kita. Iya, sama. Ya Allah. Sama. Ada ayat ini Bang. Ustaz Alif, ada Ayatnya ayat, memang ayat ada, yang benar. itulah kelebihan. Ada ini. Saya bacakan Kayas ya. Saya bacakan. Ya, baca. Ini pasal Kaiser Nero ya. Dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter main skateboard dan menjadi pro Itu player bukan Mobile Legends. ayat. Aku tidak Itu pernah mungkin di temukan konsep Al-Quran. tunggal. Itu ayatnya. Ayat setan itu. Iya, itu ayatnya. Bahkan sampai personal band Gun Roses menjadi boyband opa Korea, tidak akan pernah ada konsep tiga menjadi satu Oke, jiwa sekarang atau saya lagi satu tanya menjadi ya. tiga bagaikan Naruto membelah raga. Silakan. Sekarang saya lagi Jun. tanya ya. Anda kan mau lucu-lucuan di sini, saya bikin ayat-ayat lucu.
Saya tanya bisa boleh sebentar, bertanya enggak? belum selesai nih pertanyaannya Ustaz Oh Talib. iya, Silakan. tanya dulu. Silakan. Saya akan jawab, silakan. Ustaz Talib silakan. Ya, ini sepertinya akan terus begini. Kalau dia katakan sama tapi beda, beda tapi sama, itu maksudnya apa coba? Enggak, Makanya sama. terlalu Saya enggak bilang memaksakan. beda. Saya bilang sama. Sama, berarti ada dua ya, maksudnya sama. Sama. Itu Iya, Yohanes ada 10 dua, 30 keduanya itu jelas. sama kan gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, ada Jelas dua kan di sekali. situ. Yohanes Iya, ada 14 dua ayat kan di situ. 9. Siapa yang telah melihat Iya. aku, dia telah melihat Bapa. Sama kan? Mau Aku bagaimanapun dan kalian nggak Bapak. bisa mau cari kelemahan Aku Alkitab dan nggak Bapak ada. itu ada berapa? Aku dan Bapa adalah satu, itu jelas. Iya, Yohanes 10 ayat aku 30. dan Bapak itu ada berapa? Satu. Aku dan Ya, Bapak. karena kalian mau menyamakan Tuhan dengan manusia, makanya begitu. Tuhan Anda sendiri kok yang sedang menyamakan Tuhan dengan manusia, kok malah jadi ke kita. Kenapa kebalik? terbalik bagaimana? Otak kalian yang terbalik. Ah. Yang di dalam kandungan Bunda Maria itu manusia atau bukan? Itu Tuhan yang jadi manusia, itu Iya, jelas. manusia atau bukan? Firman jadi manusia, itu jelas. Manusia atau bukan? Jangan bolak-balik kayak polisi aja. Manusia Manusia atau dalam bukan? rupa daging. Ya, Mau yang di lagi surga ayatnya itu saya kasih. manusia atau bukan yang di surga? Manusia dalam rupa daging, Tuhan Yang di dalam surga. rupa daging. Yang di surga itu manusia atau bukan? Tuhanlah. Iya, pertanyaannya manusia atau bukan? Tuhan yang di surga. Iya, bukan manusia ya. Bukan dong. Sekarang manusia dengan bukan manusia sama atau beda? Ya jelas beda lah. Ya sudah gitu dong. Jelas Susah beda. sekali bikin Tadi sadarnya. katanya sama. Ya, sama di mana? Masa manusia bukan manusia beda. Udah mulai lupa. Kamu memang goblok kalian. Masa manusia bukan manusia sama beda? Ya jelas beda. Beda. Kalian kan yang bodoh ini memang. Yang dikandung Bunda Maria. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia. Kalian memang Ya. orang Islam ini goblok. Yang goblok. dikandung Bunda Maria itu manusia. Yang di surga itu bukan manusia dan tidak dikandung Bunda Maria. Menunjukkan ada Tuhan dua pribadi yang yang dikandung, berbeda. itu jelas. Jangan kalian muter-muter. Memang goblok Eh. memang kalian ini. Kok Tolol seneng kalian. banget sih pakai bahasa kasihnya? Iya, Ya, itu yang memang bahasa yang cocok untuk kalian. Goblok. Waduh, Kau waduh. masuk Itu neraka bahasa kau. yang Woi, diajarin Kahayang. Yesus ya. Noise. Kau masuk Waduh, neraka waduh. kau. Baca Bibelmu. Kau kalau Kata orang bilang kamu tahu goblok, Al-Quran goblok. bilang kamu semua masuk neraka itu. Maryam 71 itu. Tidak ada yang tidak masuk. Goblok itu Semua masuk neraka itu. neraka. Coba Kau kalau izin bilang dulu ya. goblok masuk neraka loh. Semua. Baik, izin dulu. Untuk kawan-kawan Kristen izin ya, ndak usah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan lah. Nanti kami buang di tong sampah lah kalian. Coba nggak usah narasi Kalian ini kebencian, tidak nggak usah lah. berbobot. Yang tidak berbobot. Nggak usah narasi kebencian. Ajaran kasih kayak mana begitu kalau bawa ajaran kasih goblok-goblokan Kalian orang. juga diajarkan untuk Nggak usah, menghina nggak usah. Alkitab. Diam kau. Afan Daniel ini Kristen atau Muslim? Selamat sore, Sore. Kristen bang. Kristen bang. Kristen. Oke, Oh iya, Bang. di mute dulu bang. Kasih kesempatan bang Petrus dulu lah, ya. Oke, Ya, saya mau bertanya. Oke, Ah, siap. bang Daniel diam dulu bang, di mute dulu bang. Oke. Tolong dong jelaskan oke. di 114. Sebentar dulu bang, sebentar bang Petrus, bang Ayat Petrus. Ini pertanyaan tadi bang, belum selesai loh. Enggak, bukan pertanyaan tadi. Kalau saya ikutin aja pertanyaan itu. Saya mau bertanya. Gimana tadi yang tadi? Sudah bisa dijawab, sudah bisa paham bang Petrus. Ada dua Tuhannya. Saya tidak paham yang kalian jelaskan ke saya karena saya punya paham sendiri. Saya pegang aja. Bagaimana lah. bagaimana pemahaman? Saya Silakan Ustaz, Biarin silakan. aja. Dia mau Saya bertanya pegang. nggak apa-apa, kasih aja. Untuk memenuhi semua nubuatan yang dibuat para rasul. Dia mau maka bertanya kok tidak dikasih. Loh, ini saya bilang silahkan kalau mau bertanya apa, Iya, tanya makanya aja. saya bertanya. Bang Petrus tolong silakan bang jelaskan. Petrus ya. Iya, tolong jelaskan di surat Al-Anas nomor 114 ayat 1. Tolong dong dibuka datanya atau saya bacakan bahasa Indonesianya.
Ya, silakan Anda bacakan, lalu Oke, Anda tanyakan. katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, akulah berlindung kepada Tuhan Oh, manusia. katanya Maksudnya Anas. siapa yang suruh katakanlah? Hei, Berlindung katanya kepada surat Tuhan manusia. Anas. Tuhan manusia itu siapa? Woi, Tolong katanya surat jelaskan. Anas. Gimana sih? Al-Anas 114 Al-Anas, ayat 1. mana ada Al-Anas? An-Anas Mana ada An-Anas? 114 AN strap N besar A S. Nah, itu surat An-Nas ini. Oh iya surat Anas ya. Lah ini, Bukan orang Arab. ini dibuka nih. Coba lihat ke layar An-Nas itu. Baca dong, baca. Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Kata Muhammad di situ. Tuhan manusia Jangan kau itu tambah-tambahi. siapa yang suruh mengatakan Di mana itu kata siapa? Muhammad di situ coba? Coba Si, bentar, kau tambahi. Cesar. Cesar, Iya, biar iya. biar Bang Cesar. Cesar. Oh, Nggak Cesar. apa-apa. Bahasa Biar, Indonesianya biar. benar tulisnya begitu. Buka makanya bawa Al-Qur'an. Ya, Iya, iya. ya udah, ya udah, diem. Ya. Silakan mau bertanya seperti apa? Ini saya tampilkan datanya. Ini yang ada terjemahannya. Aduh, biar layarnya Bang tampil. Wil, ntar ya Bang Wil ya. Tunggu ya Bang Wil ya. Kasih Bang Petrus dulu Bang Wil ya. Silakan Bang Petrus. Mute-nya dibuka Bang, mute-nya. Ya, oke, thank you. Katakanlah Nabi Muhammad. Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad suruh mengatakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudnya apa itu? Tuhan manusia itu siapa? Ada di sini Tolong Tuhan manusia. jelaskan. Dibuka mute-nya Satalip. Ke-mute itu, Sat. Sorry. Ke-mute. Ya, gini loh. Ya, ini kan kalimah idofah namanya. Kalimah idofah itu selalu mengandung makna lain. Contoh begini. Ada yang dikatakan raja hutan. Kan gitu. Kita pakai bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, siapakah raja hutan itu? Kan gitu. Contoh ini juga Tuhan manusia. Tuhan itu apa? Manusia itu apa maksudnya di sini? Tuhan, Rob ini yang memelihara dan menguasai manusia. Siapa di sini? Ya tentu tadi di surah ke 112-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana bukan manusia dan bukan anak manusia. Begitu. Kok nggak ada tulis disuruh sembah Tuhannya manusia itu apa, Bos? Tuhannya manusia kan yang terakhir yang saya tanyakan, Tuhan manusia itu siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Loh, Tuhan manusia Allahnya Subhanahu wa taala. Bagaimana, Bos? Kok Udah, Bang, ya? pelajarannya aku jadi rendah gini ya? Ya jelasin Udah benar, dijawab, Bos. Yang pintar udah dong, dijawab. biar Udah dijawab tadi kan. Kamu mau ngerti atau enggak terserah. Yang penting udah dijawab. udah tapi saya dijawab. Oh, nggak apa-apa. Udah, kamu diem sekarang. Udah diem. Gantian. Silakan Pak Arfan. Pak Arfan Daniel, silakan Pak Arfan. Oke. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa di dalam iman Islam itu, apakah benar Allah itu maha segalanya, maha kasih, maha penyayang, dan maha adil? Apa betul apa tidak itu, Ustaz? Oke, makasih Bang Daniel. Luar biasa pertanyaannya. Aku beri aplaus dulu ya. Silakan Itu betul. Ustaz Alif. Betul. Betul. Oke. Jika betul, kenapa bertentangan di surah At-Taubah ayat ke-29? Kalau dia maha adil, kalau dia maha kasih, kalau dia maha penyayang, Baca dulu ayatnya, jangan bernarasi. perangilah orang yang tidak seiman denganmu. Di situ ada perintah. Di mana maha adilnya dia, di mana maha kasihnya, di mana maha penyayangnya. Jika dia memerintahkan untuk memerangi, bukankah Allah yang maha pengasih itu memberikan pengampunan, memberikan kesempatan agar orang bisa bertobat? Oke, Tapi kok udah Bang. Udah ditangkap. Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Jadi memahami kata kasih itu, adil itu harus sesuai dengan definisi yang sangat tepat. Adil itu dalam bahasa Arab itu definisinya wad'u say'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika itu
berkaitan dengan peristiwa peperangan, ya maka perangilah dia. Karena justru aturan dari Tuhan itu ada memerangi orang kafir, memerangi penjajah, memerangi orang yang merusak, mengganggu akidah manusia, yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Itu adalah umat Islam, sehingga negara Indonesia itu merdeka dari penjajah. Kalau tidak ada aturan perang di dalam Islam, mungkin sampai detik ini negara Indonesia masih dijajah oleh negara lain. Karena Kristen nggak diatur seperti itu, nggak ada perintah perang, aturan perang itu nggak ada. Malah nanti bersekutu dengan mereka. Karena ada aturan yang tegas seperti inilah, makanya Indonesia pun bisa merdeka. Karena ada aturan di dalam perang. Perangi mereka. Ada ketentuannya berperang, begitu. Harus dipahami itu. Oke bang, lanjut. oke bang, oke. Saya sudah tangkap juga poinnya, saya sudah tangkap poinnya. Berarti kalau di dalam pengertian saya, kalau yang dikatakan maha adil, maha pengasih, dan lagi maha penyayang, tentu saja Allah itu akan memberikan kepada orang yang berdosa kesempatan untuk bertobat. Jadi ketika dia maha pengasih, seharusnya memerintahkan kepada Muhammad untuk mengasihi dan menyayangi orang-orang kafir, supaya orang kafir itu bisa tersentuh masuk ke dalam ajarannya. Tapi ini kok malah sebaliknya. Jadi kalau menurut dari akal saya, ini dari akal saya pribadi ya, gugurlah ke maha kasihnya itu, gugurlah ke maha penyayangnya itu, dan gugurlah ke maha adilnya itu di dalam surah At-Taubah Ya ayat udah bang, itu ke-29. menurut Anda. Silakan Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Justru kalau di dalam masa peperangan, ya saya jawab dulu ya. Dalam masa peperangan itu harus tegas. Harus bertemu pedang dengan pedang. Masa pedang ketemu dengan bunga, ya habislah leher. Peperangan itu ya tegas seperti itu. Di dalam Islam itu diajarkan ya. Dalam peperangan itu diatur, negara kita pun ada tentara, ada peperangan, ada senjata. Karena dalam konteks peperangan, ya nyawa bertemu dengan nyawa. Konsekuensinya kalau bukan kalian yang mati, kami yang mati. Di dalam Islam dijelaskan, iskariman aumut sahidan, hidup mulia, mati syahid. Makanya itulah di dalam Islam, tidak gentar ketika bertemu dengan peperangan. Bagaimana ketika orang berdosa? Ada ayatnya, tenang. Ini di luar konteks peperangan. Surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini juga sangat menggetarkan jiwa manusia. Bang, sabar Ustaz, sabar. Di Sebentar, situ saya tidak jawab ada dulu. Bang, selesai dulu Sebentar lah. dulu. Kenapa apa sih Sebentar kalian dulu. ini? Kan Anda tadi bagaimana tidak ada kasih orang berdosa dan sebagainya. Nih dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, Nabi Muhammad disuruh berkata, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, orang-orang berdosa ini. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami maha penyayang. Lagi peperangan, jangan kau ajarkan tentang kasih-kasihan yang gak nyambung. Peperangan itu tentang ketegasan. Pahlawan, nggak mungkin para jenderal Terima kasih, Ustaz masuk ke Alif. medan. Ya sebentar, tidak mungkin para jenderal masuk medan perang tapi dia tukeran bunga. Nggak lucu itu namanya. Kamu kok ini orang lagi menjelaskan nggak sabar aja sih. Kok nggak ada suaranya dia? Itu udah dijelaskan itu loh. Halo, selamat sore semua. Ntar dulu Pak Wil, sama Sebentar ya. Sama belum selesai. Biar diselesaikan dulu Pak Berikan Arfan ya. kesempatan saya untuk menanggapi. Saya mau tanggapi. Ya, silakan. Saya mau tanggapi. Oke. Silakan. Terima kasih Ustaz Alif. Anda sudah mengeluarkan satu ayat lagi. Nah, di sini pertama-tama Anda di sini sudah gagal memberikan pemahaman yang itu, tidak ada kata peperangan. Kemudian Anda memunculkan ayat ini. Dan ayat ini saya rasa
bertolak belakang dengan ayat At-Taubah tadi. Nah, di sini dikatakan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa. Sedangkan Bang Andi, di noise surat Bang Andi. At-Taubah harus memerangi. Di situ tidak ada kata berperang, perangi. Anda bisa membedakan kata berperang dengan memerangi tidak? Itu berbeda, Bang. Kata berperang dengan perangi. Ya udah cukup. Selebih, Sekarang pertanyaan kemudian, balik dulu ke Anda. Saya tes dulu ilmu Anda. Apa yang Kristen lakukan? Apa yang Kristen lakukan saat selebih. Kapasitasnya itu cuma bertanya sih. mampus lu, gue turunin lu ya. Orang dijelasin Al-Quran, itu ayat perang atau itu, bro. Udah dijelasin, masa Ustaz Ali pun udah nerangin loh. Kalau kita di perangnya kita melawan lah. Masa mau mati konyol? Kan gitu, beda sama Kristen itu. Aku mau tanya dulu Bang Andi, kalau misalkan mayoritas ajaran kasih di Indonesia waktu Belanda datang ini, apa yang terjadi dengan Indonesia Bang Andi? Lanjut. Ya kalau Belanda datang ya dikasih bunga. Monggo, silahkan jajah kami. Kami siap kerja rodi menjadi budakmu. Bunuhlah semua yang ada yang bernapas, termasuk bayi yang sedang menyusui. Seumur hidup enggak tuh Bang Andi? Iya, tapi gadis-gadis jangan kau matiin buat jadi jongo semua Belanda. Kan itu. Adi sama ngomong sebentar Andi. Diam dulu Pak Wil. Itu ya gitulah yang dipakai. Ya kalau Islam itu ya udah diterangkan tadi surah At-Taubah itu ya ada kafir memerangi ya kita perangi balik. Masa tinggal dikasih bunga? Masa ada pedang kita kasih bunga kan gitu. Itulah Islam. Tapi kalau kafir itu dalam keadaan nyaman seperti ini nggak ada perang-perangan. Kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Silakan Ustadz dijelaskan. Kenapa tidak memerangi kafir sekaligus dibersihin Ustadz? Silakan Ustadz Alif dulu. Ya, kita rangkuman dari beberapa ayat Al-Quran itu jelas sekali dijelaskan ya, ada di surah Al-Hajj. Jadi gini, pahami dulu kawan Kristen, surah At-Taubah itu surat tentang ketegasan memerangi kemusyrikan, tentang peperangan poinnya. Makanya surah At-Taubah ini, makanya nama lainnya itu adalah Al-Baro'ah. Ayat ini tidak diawali dengan bismillah, memang fokus pembahasannya babnya tentang peperangan. Bagaimana aturan dalam peperangan, bagaimana poinnya ketika masa-masa peperangan, itu semua dijelaskan di situ. Ya, itulah khusus ayat surah ini yang fokus pembahasannya tentang peperangan. Lalu aturan dalam peperangan juga dijelaskan. Ketika mereka orang-orang itu dalam peperangan tidak boleh membunuh ibu-ibu, perempuan, bahkan yang tidak ikut berperang pun tidak boleh diperangi. Jangankan manusia, binatang pun tidak boleh untuk diperangi. Ingat konteks peperangan. Jadi Islam itu sangat melindungi, bahkan ketika musuh nyerah atau bahkan ada orang-orang yang tidak seiman dengan umat Islam, namun dia tidak memusuhi, dia tidak ngajak perang, itu harus dilindungi. Itu harus dilindungi, orang itu nggak boleh dibunuh gitu, nggak boleh. Nah itulah aturan di dalam Islam, sangat tegas dan sangat jelas. Apalagi di At-Taubah ini berkaitan dengan beberapa peristiwa. Ada At-Taubah, Al-Anfal, ada juga di Ali Imran, nanti juga ada juga di Al-Baqarah, kaitan-kaitan ayatnya berkaitan dengan peperangan, yang prinsipnya adalah kita ini diperintah untuk berperang ketika mereka memerangi kami gitu. Ada masa-masa awal memang tentang perkembangan Islam zaman Rasulullah. Justru zaman awal itu Rasulullah sendirilah yang banyak mendapat ancaman nyawa, mendapat ancaman dari beberapa kabilah, itu banyak. Makanya Islam itu diperintahkan untuk melawan, himpun kekuatan, lawan mereka. Ayo gentleman, ketemu yang siap perang bertemu dengan yang siap perang, begitu aturannya. Sekarang saya nanya Pak Wil, teman Kristen. Kalau negara kita, entar dulu Pak Wil. Pak Wil, entar dulu. Kalau negara kita lagi aman, terus ada lagi Belanda datang menjajah. Kalau Kristen itu lagi apa aksi Kristen? Melawan. Sebentar dulu Bang. Apa aksi Kristen kalau ada penjajah datang? Tolong Anda menjawab pakai data di Bible. Seperti surah At-Taubah tadi. Silakan.
Sebenarnya saya nggak tertarik sih dengan membahas itu karena kita negara sama-sama negara berbakti kepada negara ya. Kita kan semua sama nih. Kalau kemudian ada namanya wajib militer, saya juga mau ikut. Kalau saya umur saya masih 17 Enggak, tahun. saya nggak minta umum, saya minta pakai Bible. Apa yang Anda lakukan pakai Bible kalau ada penjajah datang? Pakai Bible, Bang. Silakan. Pakai Bible di dalam Alkitab saya belum menemukan sih. Tapi memang kalau di perjanjian lama ada. Kalau ajaran kasih sendiri nggak ada. Tapi kasih bukan berarti nggak tegas ya. Kasih itu bukan nggak tegas, bertanggung jawab, Pak. Gitu. Baca di Oke, Galatia. makasih. Oke. Makasih. Intinya Ini, adalah Ustaz Alip, kembali ke Ustaz Alip dulu. Intinya adalah tidak ada data pun yang bisa dipakai di Bible untuk memerangi penjajah. Hanya adanya di Al-Quran. Makanya ya para pejuang-pejuang kita umat Islam itu, kaum muslimin dan muslimat yang mati syahid itu memakai Al-Quran memerangi Belanda itu. Silakan Pak Ustadz, dilanjutkan kembali. Ya, betul sekali Bang Handi. Sebagaimana fatwa yang dilakukan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU yang dia memfatwakan hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, itu yang menggelorakan semangat juang, semangat melawan penjajah kepada para santri, para ulama, bahkan Jenderal Sudirman sendiri menggemakan takbir untuk memerangi penjajah. Kemerdekaan Indonesia. Pernah atau tidak coba umat Islam yang begitu berjuang keras, bagaimana perjuangan memerdekakan negara Indonesia, dibebaskan dari penjajahan, lalu menuntut kita mempermasalahkan siapa yang ada di negara ini harus muslim semua? Tidak. Semua yang ada di negara ini selagi kita mau hidup damai berdampingan dipersilahkan. Monggo Anda Kristen semua silahkan. Makanya banyak orang-orang kita mengatakan pemilik saham terbesar negara Indonesia ini, kemerdekaan negara Indonesia ini adalah umat Islam. Allahu Akbar. Karena entar dulu Bang, karena kalau mau memakai Bible melawan penjajah nggak bisa karena penjajah itu bawa Bible. Bagaimana ceritanya? Gitu. Ya begitu dong Andi. Ya memang nyatanya begitu Bang. Iya, bagaimana kalau musuhnya bukan orang Kristen? Nah, ya kan? Enggak gini loh Bang, yang membawa Bible itu kan Belanda Bang. Nah bagaimana kalau pakai Bible melawan Belanda? Nggak bisa Bang, nggak bisa. Saya kira untuk kemudian kita bicarakan itu sudah nggak sepadan lagi dengan zaman ini, bro. Apalagi kalau berbicara begini loh Bang, intinya ini Bang, kontribusi Bible, ini kontribusi Bible dan kontribusi ajaran Al-Quran, gitu ya, melawan penjajah dan mengisi kemerdekaan. Ini topik bagus dibuka nih Bang, supaya mereka ini yang suka neko-neko ini paham mereka ini seperti apa, karena banyak yang tidak ngerti sejarah. Kira-kira gitu Pak Wil, silakan Pak Wil. Oke, baik. Begini Pak Andi, di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Apapun itu karena konteksnya wakil Allah di sini, ketika kita disuruh berperang ya kita ikut pemerintah gitu. Kita nggak boleh masing-masing ya. Rakyat punya kemauan sendiri, kemudian pemerintah punya kemauan sendiri. Pemerintah kan sudah ada komponen-komponennya seperti angkatan bersenjata kita mengabdi kepada negara sebagai seorang nasionalis. Ya pasti kita akan tunduk kepada aturan-aturan yang kemudian menyuruh kita untuk berperang. Saya kira konteksnya seperti itu ya. Oke. Tapi dalam Kristenan, bentar. Saya sebenarnya gini, Bang Andi, saya mau tanya, saya mau coba mengkomparasi. Ntar dulu saya luruskan dulu Anda ini satu ron. Satu ron ya. Bang. Ya. Satu ron ini, kalau misalnya Anda menyerahkan kepada pemerintah, artinya ya tolong jangan ada yang membenci umat Islam, jangan ada kebencian. Kenapa? Dengerin dulu Bang. Kenapa Maha Kuasa? Nggak ada itu rahmat Yesus di situ Bang, nggak ada Tuhan Anda membeli rahmat di sana. Jadi Tuhan Kristen itu tidak pernah membeli rahmat Indonesia merdeka. Yang memberi rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam pembukaan, diadopsi dari Al-Quran, kemudian disusun lagi dasar negara kita itu Pancasila,
dari surat Al-Ikhlas itu ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Jadi tolonglah orang yang ada di Indonesia ini hindari kebencian-kebencian sesama, sebangsa dan setanah air. Mari kita saling menghormati satu sama lain, toleransi antar umat beragama. Tapi yang tadi naik coba Bang. Coba yang naik tadi, coba dengarkan dulu. Coba tadi yang naik apa isinya? Kebencian-kebencian semata. Nah, kalau Anda menyerahkan kepada, sekali lagi saya simpulkan, kalau Anda menyerahkan ke pemerintah, saling menghormatilah. Tidak ada Tuhannya Kristen yang memberi rahmat Indonesia merdeka. Terima kasih. Bang Handi, ini kita Terima dulu. kasih, mantap. Swallow sebentar ya, Swallow. Swallow kabur. Tunggu, tadi mengatakan Islam buta sejarah Bang Handi di bawah, gitu. Pada saat Bang Handi menjelaskan, dia mengatakan Islam buta sejarah. Mari kita undang ke atas, biar dia ngomong sejarah, gitu loh. Ayo Swallow. Satu putaran dulu buat saya ya, teman-teman, boleh? Ya, silakan Pak Wil, silakan. Oke, baik ya. Host Fandi Ardiansyah. Bentar, satu putaran dulu boleh? Kasih Pak Wil dulu, Pak Wil. Habis dari Pak Wil ke Ustadz Alif, silakan. Siap. Baik, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang wawasannya sangat luas dan nasionalis. Berarti kita mengerti apa itu namanya toleransi. Baik, saya sebenarnya naik ke sini terkesan gimana ya dengan Bapak yang tadi itu ngomong sembarangan gitu, menunjukkan menjelek-jelekan agama lain. Menurut saya begini Pak, ketika dia ditanya kemudian dia tidak punya konsisten dalam keimanan, itu perlu dipertanyakan keimanannya dia. Karena ditanya tadi, Allah, kalau itu Bapa di surga, terus kemudian siapa yang lahir? Itu nggak konsisten. Bagi saya pribadi, saya berbeda iman dengan dia. Jujur aja. Kalau yang kemudian yang datang itu Tuhan, ya Tuhan, nggak boleh dikotak-kotakan dia dua, dia tiga. Tuhan itu satu. Dia itu Bapa. Yang datang itu Tuhan, yang lahir itu Tuhan. Makanya ada namanya kenaikan Tuhan, yang dulu kenaikan Isa Al-Masih. Kalau kemudian dia tidak turun, berarti tidak ada naik, begitu. Itu untuk cara mengkomparasikan iman kita dengan teman-teman yang Tritunggal. Saya izin turun ya, Andi Selebes, Anda luar biasa. Anda asik ini, Anda edukasi lah Tritunggal itu Pak. Saya Anda di sini dulu. Jangan sampai di bawah itu, itu nanti juga saya. Jadi mendingan saya turun aja dulu. Janganlah, edukasilah dia Pak Wil. Ya, Iya. saya Ustaz Alif dulu, baru Anda tanggapi lagi. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Ya, Bang Andi, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Atau Ayah Ardiansyah boleh, sebentar. Ini Pak Will ini malah mau turun ya, jadi aku bingung menanggapinya. Jangan saya, nanti kalau saya ajak bahas manuskrip nanti. Jangan. Kalau begitu saya kasih data. Pak Wil, tadi ada teman kita Kristen mengatakan gini, anaknya Maria itu yang dikandung adalah Tuhan. Lebih tua kandungan Maria daripada Maria. Anakku adalah Tuhanku. Menurut Anda seperti apa? Silakan. Itu menurut teman-teman saya itu namanya teologi kebablasan atau kerasukan gitu loh. Mereka mencoba mengkotak-kotakan Tuhan dengan mengatakan tiga eksistensi atau tiga hipostasis. Menurut kami ya, kami kan GO ya, kami nggak pernah tahu, nggak pernah harus tahu dan nggak akan mengerti dengan mengimani itu namanya Tritunggal, karena itu kan karangan manusia. Kami kembali kepada Alkitab, bro. Begitu ya. Kalau ada teman-teman yang mau naik mau bantah saya, nanti saya naik lagi. Jangan di sini aja, saya larang turun, nggak boleh turun, nggak boleh. Ustaz Alif silakan, Ustaz Alif lagi, silakan Ustaz. Gini. Iya. Oh, sebentar ya, sedikit dulu kalau gitu. Saya dikasih kesempatan sedikit aja. Silakan sekali. Ya, sedikit aja. Jadi poinnya adalah beginilah kita perdiskusian. Ketika kita membahas tentang ketuhanan, makanya cobalah kita dengan kawan-kawan Kristen itu konsisten dalam menjelaskan. Jangan berubah-ubah. Di satu sisi, oh bukan, dia itu bukan Tuhan manusia. Tapi begitu ketemu yang hebat, itulah dia Tuhan. Nah, konsep seperti ini, perdiskusian justru yang bikin ribet itu dari kawan-kawan Kristen sendiri. Tidak konsisten. Makanya kalau mau konsisten. Kalau Tuhannya Tuhan, kalau bukan Tuhannya bukan Tuhan. Udah, peganglah prinsip itu. Sebagaimana konsep pengajaran Pak Will. Jadi nanti ada temanya tersendiri. Makanya tema sama kawan-kawan yang Tritunggal ini selalu maju, udah sampai angka 9, mau ke angka 10, mau finish. Balik lagi ke angka 1, mundur lagi. Itu. Tarik ulur aja terus, nggak kelar-kelar. Nah itu. Oke, lanjut.
Selamat sore semuanya, sahabatku dan temanku dan saudara-saudara yang ada di atas. Ya, Oke, sore. terima kasih. Selamat sore, sore. Oke, terima kasih Ustadz Alif. Saya sangat mengapresiasi sekali sama Ustadz Alif ini. Saya sangat senang. Kenapa Ustadz Alif, Ardiansa, inilah orang yang kita butuhkan. Cara penyampaiannya enak didengar, jadi tidak ada yang tersimpan di hati. Ya, jujur ya, saya tuh kalau orang yang ngomong enak, saya terima dengan senang hati. Jujur aja. Kalau kita berdiskusi. Macam Abang Willy tadi mengatakan, ya itu pendapat Anda dan saya tidak mau mendebat Anda karena Anda juga Kristen, cuman kita berbeda pendapat gitu loh. Nah, jadi kalau kami Tritunggal, ya memang keyakinannya kami di situ. Jadi tidak bisa kami ini mau membenturkan keimanan Anda dengan keimanan kami yang jelasnya sudah bertolak belakang. Itu pertama. Jadi ketika orang bertanya, kita menjawab, itulah jawaban kami. Apapun yang kami jawabkan itu kembali kepada kalian untuk menilai seperti apa. Dan kami harapkan kalian juga harus menghargai itu. Begitupun juga kami, jika kami bertanya, kami juga harus menghargai apa yang Anda jawab. Tapi sekarang saya lihat di apologet ini saya tidak membela ya satu sama lain. Dari apologet Muslim, dari apologet Kristen. Itu saya rasa, waduh, luar biasa. Curhat bang, nggak usah curhat, langsung ke materi aja. Selebes kamu itu saya sudah tahu otakmu. Kamu itu memang otaknya begitu. Ya nggak usah Tidak bisa curhat menerima- gitu loh. Kenapa lo lagi surat-surat di sini? Ini ke materi aja. Gitu Kamu loh. kepanasan.